Asia Tenggara tidak hanya sekadar tempat dengan keindahan alam yang memukau, tetapi juga rumah bagi desa-desa yang menentang segala logika tentang cara manusia bertahan hidup. Tersembunyi jauh dari jangkauan peradaban modern, terdapat komunitas yang dibangun di lokasi-lokasi yang seolah tak layak huni. Di tepi tebing yang rapuh, di atas lautan yang ganas, dan di pedalaman yang terisolasi, bahaya bukanlah sekadar kemungkinan. Bahaya adalah ancaman yang selalu mengintai. Satu langkah keliru bisa berakibat fatal, satu badai dahsyat bisa melenyapkan segalanya. Namun, selama beberapa generasi, penduduknya tetap menyebut tempat ini sebagai rumah. Mengapa? Apa yang menahan mereka di ujung tanduk, di tempat di mana keselamatan tak pernah pasti? Inilah perjalanan menuju desa-desa paling berbahaya di Asia Tenggara, di mana setiap hari adalah pertaruhan nyawa, dan pergi tak selalu menjadi pilihan. Di desa-desa terapung Danau Inle, kehidupan sepenuhnya dibangun di atas air. Ini adalah dunia yang menuntut keseimbangan, adaptasi, dan ketelitian luar biasa. Membentang di salah satu ekosistem air tawar paling unik di Asia Tenggara. Satu hal yang membuat suku Inta begitu istimewa adalah teknik mendayung satu kaki mereka yang langka. Berdiri di buritan perahu sempit, nelayan melilitkan kakinya pada dayung, membiarkan tangan mereka bebas mengendalikan jala. Teknik turun-temurun ini memungkinkan mereka melihat melampaui rimbunnya tanaman air. Di sini, seluruh roda kehidupan, rumah, sekolah, kuil, hingga pasar, berdiri di atas tiang dan dihubungkan oleh jalur air. Bahkan pertanian mereka mengapung. Warga menyusun lapisan gulma dan lumpur menjadi kebun panjang yang menghasilkan sayuran langsung di atas danau. Namun, cara hidup ini kian rapuh. Menyusutnya danau akibat perubahan iklim, ditambah polusi, pertanian berlebihan, dan penumpukan sedimen, kini perlahan mencekik ekosistem yang menjadi urat nadi bagi 70.000 jiwa. Perjalanan dimulai dari jalanan berdebu yang tiba-tiba berganti menjadi lautan air. Semakin jauh memasuki desa, rumah-rumah kayu yang menjulang tinggi mulai menampakkan diri. Bangunan ini berdiri di atas tiang setinggi 6 hingga 8 meter, dirancang khusus untuk bertahan dari banjir musiman. Selama musim penghujan, permukaan air naik begitu tinggi hingga perahu menggantikan jalanan, dan kehidupan sehari-hari berlangsung sepenuhnya di atas genangan. Keluarga-keluarga di sini sangat bergantung pada perikanan, mengikuti siklus danau yang meluas hingga 5 kali lipat saat puncak banjir. Namun, hidup di sini tidaklah mudah. Saat kemarau tiba, air surut menyisakan tanah retak dan akses sumber daya yang terbatas. Air bersih menjadi langka, infrastruktur sangat minim, dan seluruh masyarakat dipaksa terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ekstrim. Tersembunyi di dataran tinggi Sulawesi Selatan, Tanah Toraja menyimpan tradisi pemakaman paling unik di dunia. Perjalanan ke sana melewati jalan pegunungan berkelok, di mana tongkonan, rumah adat beratap melengkung, menjulang dramatis di tengah lanskap. Memasuki wilayah ini bak melangkah ke dimensi waktu yang berbeda, sebuah tempat di mana kematian bukanlah titik akhir. Di sini, jenazah seringkali disimpan di dalam rumah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan diperlakukan layaknya manusia yang masih hidup. Keluarga menabung demi upacara pemakaman megah yang melibatkan seluruh komunitas. Puncaknya, peti mati tidak dikubur dalam tanah, melainkan ditempatkan di dalam gua, tebing batu, atau digantung tinggi. Patung kayu bernama Tautau duduk diam di balkon tebing, mengawasi desa sebagai representasi mereka yang telah berpulang. Mencapai makam ini tidaklah mudah. Jalur terjal dan tebing curam membuat langkah terasa berat. Namun, bagi masyarakat Toraja, ini bukan soal ketakutan, melainkan penghormatan abadi, suatu tanda bahwa hubungan mereka tak lekang oleh kematian. Sebuah tempat di mana garis antara hidup dan mati tampak menggantung di langit.
Terletak jauh di pegunungan Sagada, desa terpencil ini dikenal bukan karena cara warganya hidup, tetapi karena bagaimana mereka memilih menghadapi kematian. Terpasang di tebing batu kapur, puluhan peti mati kayu ditumpuk atau tergantung sendirian, ditempatkan selama beberapa generasi. Tradisi penguburan kuno ini dimaksudkan untuk membawa orang mati lebih dekat ke langit, menjauh dari ancaman hewan liar dan banjir. Beberapa peti mati berusia lebih dari 100 tahun, dan seringkali diukir oleh pemiliknya sebelum mereka meninggal. Mendekati lokasi ini tidaklah mudah. Jalurnya terjal, licin, dan berbatasan langsung dengan jurang. Setiap langkah terasa tidak pasti, namun, bagi penduduk Sagada, ini bukan tentang bahaya. Ini tentang rasa hormat, tradisi, dan hubungan mendalam dengan leluhur. Berdiri di bawah peti gantung ini adalah pengingat bahwa di sini, kematian sama sekali tidak disembunyikan, tetapi kematian justru diangkat menyatu dengan alam sekitarnya. Tersebar di wilayah negara bagian kaya di Myanmar dan Thailand Utara, tradisi suku Kayan Lahwi diakui sebagai salah satu budaya paling mencolok secara visual di dunia. Perjalanan menuju desa mereka terasa sunyi dan terasing, jauh dari peradaban modern. Namun, yang paling menyita perhatian adalah para wanitanya yang mengenakan tumpukan gulungan kuningan di leher. Kenyataannya, leher mereka tidaklah diregangkan. Berat gulungan itulah yang secara bertahap menekan bahu dan tulang selangka ke bawah, menciptakan ilusi leher yang memanjang. Anak perempuan mulai mengenakan cincin kuningan ini sejak usia 5 tahun. Saat dewasa, gulungan ini bisa seberat lebih dari 5 kg menjadi bagian permanen yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Di balik pesona visualnya, tradisi ini adalah simbol kuat tentang identitas budaya, standar kecantikan, dan perlindungan warisan leluhur. Kehidupan desa ini berjalan sederhana dengan fasilitas yang terbatas. Namun, pada setiap langkahnya, para wanita ini secara harfiah memikul beratnya sebuah tradisi yang tak lekang oleh waktu. Terletak di Provinsi Ratchaburi, jaringan kanal ini membentang lebih dari 30 km, menghubungkan rumah, desa, dan pasar dalam sebuah ekosistem yang bertumpu murni pada air. Perjalanan dimulai sebelum fajar menyingsing, saat kanal-kanal perlahan mulai berdenyut. Membelah jalur air yang sempit, perahu-perahu kayu bermunculan dari segala penjuru, bukan sekadar untuk melintas, melainkan untuk berdagang. Para pedagang, yang sebagian besar adalah wanita lanjut usia, dengan lincah menyeimbangkan diri di atas perahu kecil. Mereka meracik dan menjajakan makanan panas langsung di atas air. Di sepanjang tepian, rumah-rumah panggung berdiri dengan pintu yang terbuka langsung menatap kanal. Pada puncaknya, pasar terapung ini dipenuhi ratusan perahu yang bersilangan, menciptakan labirin perdagangan yang padat dan dinamis. Buah segar, hidangan hangat, hingga kerajinan tangan diperjualbelikan dari atas gelombang, mengubah tenangnya air menjadi pusat kehidupan yang terus berdetak. Tersembunyi di lebatnya pegunungan Banten, ini adalah satu dari sedikit komunitas di dunia yang dengan sengaja mengisolasi diri dari arus modernisasi. Mencapai desa ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Kendaraan dilarang keras, setiap jarak harus ditempuh dengan berjalan kaki melintasi bukit dan sungai. Semakin dalam melangkah, satu hal menjadi jelas. Tak ada peta, tak ada penunjuk arah, dan tak ada konsep kepemilikan pribadi. Tanah adalah milik bersama. Yang paling istimewa dari suku Baduy adalah aturan hidup mereka yang absolut. Di wilayah Baduy dalam, listrik, kendaraan, dan pakaian modern dilarang total. Penggunaan sabun atau bahan kimia yang dapat mencemari sungai adalah pantangan besar. Rumah panggung mereka dibangun tanpa sebatang paku pun, menyatu harmonis dengan alam. Pertanian dijalankan dengan metode purba, tanpa mesin, tanpa pupuk. Di sini, kelangsungan hidup berserah sepenuhnya pada kemurahan alam. Inilah suku Bajo.
Manusia lautan yang mampu menyelam lebih dari 60 meter dan menahan napas hingga 5 menit. Berevolusi bersama alam, limpa mereka membesar di atas rata-rata, menyimpan cadangan oksigen di dasar laut. Di sini jam tak berdetak, hidup murni diatur matahari dan arus. Bayi mereka mengenal renang sebelum memijak bumi, dan saat dewasa, laut menjadi medan perburuan berbekal insting. Namun, hidup di laut berarti berada di ujung tanduk. Gubuk sederhana mereka berdiri di atas tiang rapuh dan perahu kecil. Tanpa daratan kokoh, tempat bernaung ini terombang-ambing, seakan selalu diambang kehancuran. Badai malam bisa menyapu bersih keberadaan mereka dalam sekejap. Bertahan hidup berarti bertarung melawan langkanya air tawar, ketiadaan bantuan medis, dan kini, ancaman polusi yang mencekik lautan mereka. Tersebar di seluruh pulau terpencil Kepulauan Mena, desa-desa ini adalah rumah bagi salah satu budaya suku tertua yang masih bertahan di Asia Tenggara. Perjalanan ke sini tidak mudah. Mencapai desa-desa seringkali membutuhkan waktu berjam-jam perjalanan dengan perahu, diikuti oleh perjalanan panjang melewati hutan hujan lebat. Yang membuat orang Mentawai benar-benar unik adalah tradisi kuno mereka dalam tato seluruh tubuh. Tato ini bukan sekadar hiasan. Tato ini dianggap sebagai salah satu budaya tato tertua di dunia dengan pola yang mewakili identitas, status, dan hubungan spiritual yang mendalam dengan alam. Rumah mereka yang disebut adalah bangunan kayu komunal besar. Bangunan-bangunan yang dibangun di atas tiang menampung beberapa keluarga di bawah satu atap. Kehidupan di dalamnya berputar di sekitar berburu, memancing, dan mengumpulkan hasil hutan. Dengan kelangsungan hidup sehari-hari sepenuhnya bergantung pada hutan. Tidak ada infrastruktur modern, tidak ada rumah sakit, dan akses pendidikan sangat terbatas. Tetapi kehidupan di sini datang dengan tantangan nyata. Penyakit, isolasi, dan perubahan lingkungan mengancam kesehatan dan cara hidup mereka. Pengaruh luar perlahan-lahan mencapai pulau-pulau tersebut, memberikan tekanan pada tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Terpencil di dataran tinggi Flores, desa ajaib ini bertengger di ketinggian 1.200 meter, dibentengi hutan hujan lebat dan pegunungan berselimut kabut. Perjalanan ke sana adalah ujian. Tanpa aspal, hanya ada jalur pendakian menembus hutan curam. Semakin tinggi, udara kian menggigit dan peradaban memudar. Hingga menyibak kabut, Wairebo menampakkan diri. Hening, terasing, seolah tak nyata. Di pusat desa, berdiri 7 rumah kerucut, baru niang. Menjulang 15 meter, struktur bertingkat ini menaungi beberapa keluarga. Terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk, mahakarya ini bertahan melintasi generasi, dijaga ketat oleh hukum leluhur. Namun, hidup di atas awan tidaklah mudah. Desa terputus dari fasilitas modern. Setiap logistik harus dipanggul mendaki gunung. Pasokan air bergantung pada alam. Dan saat badai tiba, tanah longsor bisa mengisolasi desa sepenuhnya. Memenuhi kebutuhan sederhana di sini butuh kerja keras, ketangguhan luar biasa, dan kesabaran tanpa batas penghuninya.